guys, pertama-tama buat pakai rectangle dengan ukuran 100 pertama-tama dibuat persegi dengan ukuran 100. Buat persegi dengan ukuran 100 kali 100. Ini persegi 100. Terus kita buat garis bantu pas tengah-tengah. Tambah lagi garis bantu. Terus dibuat lingkaran menggunakan center radius besar radius 15. Tempat lagi di sini sama radiusnya 15. Terus kita trim biar rapi. Terus kita berlari ke kanan.
besar radius 5. Terus 5. Terus ini kita bikin cookie selection. Kita bikin grab string. Oh iya, setelah ini biasanya ini kita buat garis bantu. Sini sebesar 20. Ini juga 20. Ini enggak double. Kita hapus dulu. Kita hapus. Jadi kita garis bantu sebesar 20. Ini panjangnya juga 20. Terus kita sambung kita buat lingkaran di tengah menggunakan center diameter sebesar 10. Oke, sudah kita hapus biar rapi. Buat garis bantu lagi tengah 12. Garis bantu lagi sini 12. Menggunakan radius 3.
Aman kah? Setelah itu kita trim supaya terlihat. Kita buat recurring 130. Gimana? Mending anu aja. Kan filenya jadi Halo teman-teman, di sini saya Umi Mardika dengan NIM 2309036014 dari kelompok 2.2 Project Industri. Di sini saya akan mengerjakan soal 2 modul 2 dari praktikum industri 1. Jadi ini contoh soalnya. Seperti ini yang akan dibuat. Mulai dari halaman baru ya. Nah, untuk mengerjakan soal tadi, saya memulainya terlebih dahulu mengatur unit pada AutoCAD-nya. Ini sudah teratur ya, ini precision-nya itu 0,00, 2 angka 0 di belakang koma, dan juga skalanya milimeter. Oke, lalu juga ini untuk ortogonalnya di on kan, sama yang polarnya juga. Oke, langsung saja ini saya mulainya dari membuat garis sepanjang 100 satuannya tadi milimeter ya, enter. Oke, lalu setelah itu saya akan membuat garis lagi dengan jarak 10 mm dari garis pertama. Nah, untuk memudahkan ini saya menggunakan offset. Ini jaraknya 10. Kita buat lagi
Sini juga jaraknya 10. Enter. Buat lagi. Jaraknya 10 lagi. Jadi dia ada 4 garis ya. Garis-garisnya nanti akan memudahkan. Tidak semuanya bakal ada di gambar. Lanjut membuat lingkaran. Nah, dari sini tuh sebelum membuat lingkaran tuh saya akan membuat garis bantu terlebih dahulu ya. Di sini 10 meter, enter. Lalu juga di sini. Dan untuk membuat garis itu kita menggunakan tool line. Nah, sudah seperti ini. Saya akan membuat lingkaran menggunakan tool circle. Dari titik tengah garis bantu tadi kita buat lingkaran dengan radiusnya itu 5. Oke. Begitu juga di sisi sebelahnya. Saya akan membuat lingkaran dengan radius dari midpoint garis bantu ini. Kita buat lingkaran dengan radius 5 juga. Sudah itu kita buat lagi lingkaran yang besar. Itu dengan radiusnya 15. Enter. Begitu juga di sebelahnya kita buat lagi lingkaran. Masih dengan midpoint yang sama, center point yang sama. Oke, sesudah itu soalnya saya akan membuat yang ini. Ini tuh radiusnya 40 sama 50. Kembali ke gambar kita. Pertama lingkarannya yang 40, radius 40 itu dari center point-nya itu ada di midpoint garis yang paling atas ini. Kita tarik lingkaran, kita tulis radiusnya 40, enter. Lalu yang kedua, lingkaran yang kedua itu sama, masih center point-nya ada di midpoint garis ini, radius 50 cm. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Ini untuk membuat lingkaran yang ini, separuh lingkaran ini, itu kita membuat lingkaran yang sama dengan radius 50 mm, tetapi dengan center yang berbeda. Jadi ini kita pakai circle lagi. Nah, centernya itu ada di ini. Jadi ada di centernya ada di garis yang di bawah, garis terakhir yang di bawah. Kita buat dari sini radius 50. Enter. Nah, ini sudah merupakan kerangka awalnya. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya saya akan membuat lingkaran lagi. Oh, mungkin sebelumnya ini bisa kita lihat dulu soalnya. Saya akan membuat di gambar yang ini. Ini tuh jari-jarinya 20 mm dari yang midpoint-nya itu midpoint garis yang ini. Jadi kalau di gambar ini kita lihat, kita membutuhkan garis bantu ya. Dari sini, dari midpoint garis ini, kita tarik garis sepanjang 20. Enter. Oke, ini berarti ini titik pusat dari lingkaran yang kita buat. Kita buat kembali lingkaran. Titik pusatnya dari garis bantu tadi kita buat 20. Lalu kemudian lihat lagi soalnya, untuk membuat lingkaran ini dan ini itu jari-jarinya itu sebesar 15 dan 10. Nah, itu tuh dibuat dengan jarak
30. Kita menggunakan garis bantu kembali. Dari senternya lingkaran ini kita tarik garis sepanjang 30. Buatlah lingkaran dengan radius menggunakan tool circle ya. Radiusnya itu 10 dan juga 15. Salah. Radiusnya itu 15 dan juga 20. Sorry, tadi saya ada salah. Dia 15 dan juga 20. Sama ya, senternya di sini. Sudah seperti ini, mungkin lebih baik kita hapus dulu ya garis yang sudah tidak diperlukan. Untuk menghapus itu kita menggunakan trim. Di sini kita hapus garis yang tidak diperlukan. Contohnya pada gambar aja ya. Untuk menghapus sebagian garis yang kita buat itu kita bisa menggunakan filter trim. Oke, karena ini tadi bentuknya setengah lingkaran ya, yang ini itu kita buat dulu garisnya setengah lingkaran itu dari ini setengahnya sampai titik tengah sebenarnya. Maaf, ini ada kesalahan, kita dulu aja. Soalnya dari ini ke sini. Kita bisa trim lagi biar tidak bingung ya. Seperti ini. Oh ya, ini juga sudah seperti ini. Sudah dapat gambar atasnya ya, yang ini. Kemudian kita lanjutkan membuat yang ini. Itu pertama kita menggunakan garis bantu dari center point lingkaran di atas itu ke center point lingkaran yang akan kita buat itu jaraknya sebesar 25. Jadi selanjutnya kita akan membuat lingkaran dengan radius 10 dan 15. Contour circle dari endpoint ini kita buat 10 dan juga 15.
enter. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis vertikal ke bawah menggunakan line dari titik tengah pinggir lingkaran ini. Tarik garis ke bawah vertikal sepanjang 40. Enter. Lalu ini kita tinggal bisa kita pakai fitur offset ya. Kalau offset kita carain aja ke jaraknya ke sini 5. Terus kita offset lagi. Nah, tadi 10, 20 berarti 25. Kalau yang ini berarti 20 ya. Oke. Sudah jadi 4 garis yang sama. Kemudian kita bisa pakai copy juga ya kalau mau, tapi ini sebenarnya udah nggak susah juga. Kita buat pakai garis bantu aja, lingkaran lagi. Dari sini. Lalu kita pakai circle kembali. Kita buat lingkaran seperti yang ini dengan diameter yang pertama 15. Lalu kita buat circle dari yang ini, midpoint, center pointnya ada di midpoint garis bantu yang kita buat. 15, enter. Kemudian 10. Kita lanjut lagi untuk desain kemudian kita akan membuat lingkaran. Jadi kita menggunakan garis bantu dari center point ini ke bawah itu sepanjang 20 ya. 20 tab. Nah, dari sini kita membuat lingkaran dengan radius atau jari-jari 10 dan 15. Kita buat yang 15. Kemudian lingkaran lagi, circle. Oke, sesudah itu kita buat lagi lingkaran menggunakan garis bantu kembali. Kita ambil garis bantu dari midpoint ini. Midpoint ini ke titik tengah lingkarannya nanti jaraknya 30. 35. Kita buat lingkaran dari sini senternya ukurannya 20 dan juga circle atau lingkaran dengan ukuran radius 18. Oke, sudah.
Kemudian dari soal kita sudah sampai di sini. Nah, untuk membuat bunga ini kita akan menggunakan tool copy yang ada pada AutoCAD. Caranya itu yang pertama kita klik dulu objek yang mau di copy, ini dua lingkaran ini. Kemudian sudah itu kita kasih opposite corner. Klik dulu objeknya yang mau di copy, terus spesialnya dari tengah kita ambil, kita kasih ke pinggir. Oh, ini juga begitu. Lalu ke atas. Titik tengahnya ada di sini. Sorry. Oh, kita ulang ya. Ini ada di sini. Untuk yang ini kasih titik tengah di sini. Oke, kemudian titik senternya di sini dan juga di sini. Ini udah jadi bentuk polanya. Ini tinggal kita rapikan dengan menggunakan trim kembali ya teman-teman dari atas ini. Saya akan menghapus garis-garis yang sudah tidak diperlukan menggunakan trim. Trim aja lagi. Sudah dapat dilihat ya, ini pola bunganya ini sudah mulai jelas, tinggal merapikannya aja. Kita hapus ini.
rasanya bisa diambil aja. Ini tadi harusnya dihapus tuh ini ya. Seperti ini. Ini sudah terbentuk polanya. Kemudian di sini itu seharusnya itu ada untuk garis sepanjang 10. Karena kita buatnya jadi kita buat ke samping 5. Terus kita buat lagi ke sini. Kita buat doang ya, ini menggunakan tool line. Dari sini ke samping itu 5. Bentar. Kemudian kita buat kembali dari titik tengahnya 5 lagi. Kemudian kita buat lagi garis untuk atasnya ini nggak ada ukuran pasti ya, ini kita buat sembarang aja, yang penting nanti dia bakalan kepotong. Saya juga begitu, garis. Oke, kemudian ini kita trim dulu. Trim yang sudah tidak dipakai. Nah, kemudian untuk membuat miringnya itu kita menggunakan fillet. Kita bisa trim. Kita menggunakan fillet dengan ukuran 1. Fillet itu yang ini. Kita klik dulu R radius, kita enter, lalu masukin ukuran radiusnya 1 mm, enter, terus klik yang ini sama yang ini. Oke, kita lanjutkan di sisi yang sebelahnya, klik R, enter, 1, enter, klik. Ini mungkin untuk lebih rapi lagi bisa di trim kembali yang sudah tidak diperlukan. Dan oke, ini sudah mau jadi. Tinggal selanjutnya itu kita menggunakan fitur fillet lagi. Kita lihat pada soal itu. Nah, ini ada bagian lengkung. Ini radiusnya itu 10. Jadi sama masih menggunakan fitur fillet, tool fillet. Ya, sebelumnya untuk garis ini nih kita bisa hapus ya. Menggunakan trim. Oke, lalu baru kita fillet. Sama menggunakan tool fillet, ketik R, enter, terus ini kita radiusnya itu 10 mm.